Orang yang mati itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidup kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dipastikan dia masuk surga. Mudah-mudahan kita yang hadir saat kematian mengucapkan la ilaha. Amin ya Rabb. Bapak Ibu rahimakumullah, ini masih mengulang kaji kemarin. Ada 4 hal yang akan terjadi kepada mayit setelah ia mati. Pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, yang mati itu dalam waktu sekejap membusuk badannya. Dalam waktu sekejap. 2 jam setelah mati, tubuh manusia mengeluarkan bau amis. Maka yang pertama kali ditaburkan orang setelah kematian, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hentikan sesaat. Selamat datang di Masjid Hakul Yakin. Guru kami Tuan Guru Al-Ustaz Haji Abdul Samad LCMA, Datuk Seri Ulama Setia Negara. Mari berikan kesempatan kepada beliau untuk salat sunat terlebih dahulu. Mari kita bersolawat dahulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibina. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala saya serahkan ke guru kita Ustaz Haji Abdul Samad. Jadi ada 4 macam yang terjadi kepada manusia setelah ia mati. Pertama, membusuk badannya. 2 jam setelah mati ada yang keluar dari tubuh manusia, namanya bau amis. Makanya Bapak Ibu yang berpengalaman dalam mengurus jenazah, yang pertama kali dicari orang adalah kapur barus, menghilangkan bau amis jenazah. Jadi sehebat apapun, sewangi apapun kita, kalau sudah terjadi kematian, badan pun membusuk. Bahkan pernah ditengok orang, Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang akan terjadi di alam kubur pertama kali? Membusuk 2 anggota badan. Pertama adalah membusuknya perut, yang kedua membusuknya sejengkal di bawah perut. Perut membusuk, sejengkal di bawah perut membusuk. Nanti insyaallah kaji ini akan saya sambung, Bapak Ibu rahimakumullah, karena saya yakin betul kerinduan Bapak Ibu kepada Al-Ustaz Haji Abdul Samad sangatlah tinggi. Maka untuk menghargai ini, ceramah ini kita sambung nanti setelah beliau bertausiah. Tapi saya mau dengar komitmen dulu.
Kemarin di Masjid An-Nur Provinsi Riau, komitmen ini tak semua mematuhi. Acara ini tak panjang Bapak Ibu. Habis Ustaz Abdul Samad memberikan tausiah, nanti ada acara ujung muhasabah. Maukah Bapak Ibu mengikuti acara sampai selesai? Insyaallah. Tak semua nampaknya. Karena kalau nanti satu orang saja Bapak Ibu keluar, itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Jadi satu orang saja nanti yang keluar setelah Ustaz Abdul Samad berceramah, itu sangat mengganggu kepada acara selanjutnya. Ceramahnya tak lama setelah itu, kita bermuhasabah, kita berzikir. Mengapa Ustaz Abdul Samad kita izinkan? Karena umat yang lain juga butuh beliau. Karena habis ini beliau harus ke Simpang 3 ya, ke Simpang 3. Saya dapat informasi dari salah satu jamaah di Simpang 3, Ustaz jam 10 sudah ada di Simpang 3. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita tuntaskan acara kita nanti, dan kemudian saya sampaikan hasil infak kita di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Hasil infak yang terkumpul di Masjid Raya An-Nur kemarin 12.270.000. Infak dari Bapak Haji Syarifuddin Rahman 100 juta rupiah. Infak dari Ibu Mayarni 500.000 rupiah. Ibu Habibah Umami 500.000 rupiah. Bapak Helmi 3 kali 1.400.000 rupiah, 1.100.000 rupiah, 3 juta rupiah. Infak dari Bapak Darussamin 1 juta rupiah. Bapak Yasrizal 2 juta rupiah. Hamba Allah 500.000 rupiah. Hamba Allah 1 juta rupiah. Pak Yasrizal lagi 2 juta rupiah. Sebelumnya ada infak dari saudara kami Ibu Desi Anggraini 1 juta rupiah. Pengeluaran selama acara di Masjid Raya An-Nur kemarin 4.500.000 rupiah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, inilah hasil infak kita. Insyaallah infak Bapak Ibu akan digunakan untuk pembangunan masjid. Maka kotak bakul yang berjalan mohon agak dilebihkan isinya. Insyaallah yang berinfak, kami sedang menimbun tanah sekarang Bapak Ibu rahimakumullah untuk lokasi pembangunan masjid, tempat kegiatan rutin Abi Center. Biasanya dari masjid ke masjid, besok dikurangi dari masjid ke masjid sekali, di tempat markasnya sekali. Terima kasih Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan yang berinfak Allah lapangkan hidupnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mengingat waktu Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf satu lagi. Takzim selanjutnya insyaallah tanggal 25 Maret kita di Masjid Agung Rokan Hulu, Al-Ihsan Rokan Hulu, gerakan subuh berjamaah. Tanggal 8 April di Perawang dan tanggal 29 April di Masjid Al-Muhajirin Raja Wali Sakti. Selanjutnya waktu selapang-lapangnya dan seluas-luasnya kami berikan kepada guru kami Al-Ustaz Haji Abdul Samad SMA. Sekali lagi kita doakan beliau panjang umurnya, barokah hidupnya, sehat selalu, bahagia lahir dan batin dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ingat, jangan ada yang keluar setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menghormati alim ulama, ustaz-ustaz kita, buya-buya kita dari Abi Center maupun dari yang lain, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya diparkir, saya dengar Ustaz Buya Edi Azhar sedang menjelaskan tentang sakaratul maut.
Entah karena saya datang tuh dia sebut sakratul maut. Allahu a'lam. Tapi yang jelas itulah yang saya ingat tadi. Saya baru mencari parkir, nyola buka sakratul maut. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassuh. Bersedekah menolak mati buruk, mati jelek. Jadi siapa yang mau matinya selamat dari sakaratul maut, maka banyak-banyaklah bersedekah. Kalau 2000 perak belum selamat lagi. 5000 agak selamat sedikit. 5 juta tergantung. Kalau dia kaya maka tak cocok. Ada orang gajinya sebulan bersih zakatnya 300 juta, pendapatan bersih, sudah potong gaji karyawan 300 juta, menyumbanglah 5 juta. Itu sama macam gajah membawa gula sebutir. Kalau kita semut, bawalah gula sebutir. Tapi kalau gajah, bawalah sebatang kayu. Kalau ada gajah membawa sebutir gula, gajah apa namanya? Gajah bonga. Masakan kaya cuman sebutir gula. Tapi rupanya orang ini makin kaya. Saya naik mobil sama jamaah, jamaah menunjuk, Ustaz, ya coba tengok mobil di depan kita. Kenapa Pak? Platnya 1. Rupanya kalau plat itu angkanya 1, 2, 3, angka tunggal, itu membelinya 20 juta. Misalnya saya mau buat plat 1 BM 1 UAS. Nah, itu 20 juta untuk gaya-gaya, untuk keren-keren. Membayar itu saja 20 juta. Bayangkan. Hanya sekedar supaya setiap melihat plat kita orang pun macam menengok kucing. Tengok-tengok 1 UAS. Nah, saya gratis dikasih orang Aceh BL 1 UAS. Platnya aja, motornya tidak. Dibawa ke Riau tak laku. Karena BL, tempat kita BL. Hanya untuk gaya-gaya mau orang bayar 20 juta. Tapi untuk menolak mati buruk, mati jelek, asal disebar kotak, lamalah membuka dompet. Kenapa? Mencari pati murah. Manolah pati murah. Asal nampak Bung Karno sama Bung Hatta meleleh air mata, menangis sedih. Diajak Ustaz Edi Azhar muhasabah, ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Harap menangis. Giliran lewat kotak wakaf, barulah menangis. Menengok duit keluar dari dompet tadi, memang sedih Pak Ustaz. Minta masuk surga bolak-balik. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Bukan itu yang membuat engkau selamat dari mati jelek. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Cara menolak mati jelek adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Kosong kotak. Tengok kotak ada lagi sekarang. Macam mana mau selamat dari mati jelek? Mana mau selamat dari jelek? Gimana caranya selamat dari mati jelek? Ini saya kasih contoh bersedekah. Lupa ulama dompet. Mati murah, mati murah, mati murah, mati murah. Dari Tiriang, dari kampung awak. 2000 perak. Kalau saya masukkan, nanti apa kata jamaah? Alah Ustaz tu paling-paling diganti Ustaz Edi Azhar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kita menunjukkan sedekah kita riya. Tapi dalam hadis Nabi ada juga sedekah sahabat yang disebutkan. Ada sedekah sahabat yang disebutkan namanya Abu Dihdah. Ingat namanya siapa? Abu Dihdah. Abu Dihdah bersedekah, disebut dalam hadis. Berapa sedekahnya? 600 batang pokok kurma.
600 batang pokok kurma itu sekarang 2 kapling 4 hektar sawit. 1 kilo sawit 1.500. 4 hektar itu paling tidak sekarang 1 hektarnya 200 juta, 4 hektar 800 juta kalau sawit. Sekilo sawit 1.500. Sekilo kurma Madinah 80 rial, 250 ribu. Hitunglah, jika 4 hektar sawit harganya 800 juta, sedangkan harga sekilo sawit 1.500, jika harga korma 250 ribu, berapakah harga 4 hektar korma? Itu bisa untuk buat soal CPNS. Buat soal CPNS itu yang berkualitas. Jangan macam saya dulu ikut tes CPNS. Apa bunyi soalnya? Tono, Tini dan Tony menjaga warnet. Tony bekerja di waktu sore karena pagi kuliah. Tini bekerja di waktu pagi karena sore kuliah. Tony dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Jauh-jauh kuliah. Pertanyaan Tony, Tini dan Tony. Nah, inilah dia. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz itu bersedekah itu riya atau tidak, ada orang tak mau ditulis namanya. Pak Haji, jangan tulis nama saya di dinding masjid. Kenapa? Nanti saya takut riya. Tulis saja hamba Allah. Tulis hamba Allah. Bapak ngasih berapa? 5.000 perak. Sudahlah hamba Allah 5.000 perak. Nah, jadi kalau ada nanti menulis nama saya Ustadz Abdul Somad, berapa itu? 402.000. Kenapa itu isinya? Itu yang nampak isi duit. Saya baru balik, putar sana. Nanti sudah balik ke saya, balikan lagi. Mudah-mudahan dengan itu kita selamat dari mati jelek, insya Allah. Bolak-balik anak kita membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Kalau orang tak bersedekah berat, datang iblis membawa air. Apa kata iblis? Mau kau air? Nah, mau minum air. Mau. Rupanya orang mau sakratul maut itu kering lehernya. Kering. Datang iblis membawakan air. Kalau diikut cakap iblis, maka mati su'ul khatimah. Neraka jahanamlah tempat kita. Ini cerita Ustaz Somad ini dari mana? Dari hadis Nabi. Saya tidak bisa ceritakan pengalaman orang mati, karena tidak ada orang yang mati itu hidup balik bercerita pengalaman. Belum ada. Adapun yang katanya mati suri yang di TV itu, yang di YouTube itu, mati suri itu bukan mati suri, pingsan. Jangan suruh lagi mati suri. Tak ada orang mati 2 kali, pingsan. Makanya jangan cepat hukum dia mati. Periksakan sama dokter puskesmas. Dirasa sama dokter lehernya tak ada detak jantung, tak ada detak nadi. Dirasa hidungnya tak lagi ada napas. Maka apa kata dokter? Bungkus. Habislah. Mobil-mobil mewah yang mahal-mahal tinggal. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah mobil masuk liang lahat lagi. Ini maksud Ustaz Nazrin ngasih 2 botol ini apa ini? Saya mohon izin jam 9 saya mau ke Simpang 3. Ada pengajian di Jalan Utama. Saya janji kepada Ustaz saya menyampaikan sampai jam 9. Judulnya apa? Bersodakoh menyelamatkan dari sakaratul maut. Yang muda-muda, jangan kalian sangka karena masih muda kalian selamat dari mati. Tidak. Berapa banyak anak muda mati? Betul? Jangan sangka aku masih muda nih, masih lama nih. Yang tua-tua jangan putus asa. Berapa banyak yang tua divonis dokter katanya mati, tak mati-mati. Ketua masjid di Pangkalan Kerinci divonis sama dokter Malaka, katanya jantung ini mesti dibelah dada, namanya bypass. Ustaz Somad Amboko baru balik dari Malaka, ini katanya bypass. Apa bypass tu Pak Haji? Jalan tol. Bypass tu urat kaki dipotong naik ke dada supaya mudah jalan darah, sempit pembuluh darah, tak bisa menyembur dari jantung naik ke otak, maka dipotong jalan singkat bypass. Kata dokter Malaka, kalau tidak mau bypass
nanti umur bapak tinggal 3 bulan. Saya tanya, udah berapa lama? Udah 1,5 tahun, tak mati-mati. Oleh sebab itu jangan terlalu yakin kepada dokter. Tapi saya masih tetap ke rumah sakit, saya masih tetap periksa. Ceramah di beberapa tempat disediakan dokter pribadi memeriksakan. Itu semua usaha ikhtiar. Tapi rusak iman kita gara-gara itu jangan. Rukun iman tetap 6. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Jangan tambah rukun iman ke-7 dokter spesialis. Rusak syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi orang sakratul maut itu terasa sejuk dari ujung kaki. Kalau terasa sejuk dari ujung kaki, hati-hatilah. Coba rasa-rasa, udah ada terasa? Sejuk dia dari ujung kaki naik ke atas, terus ke atas, keluarlah roh tadi, berhembus dari mulut dan hidung. Makanya berhembus, masuknya dulu ke dalam, dihembus. Fanafaktu fihi min ruhi, ditiupkan malaikat. Makanya dia disebut dengan roh. Roha ya roh, ditiupkan. Fanafaktu fihi nafakha, aku meniup. Orang yang meniup trompet, buk namanya, tanduk kerbau, buk, itu ditiup. Dulu orang Yahudi kalau memanggil sembahyang pakai meniup trompet. Makanya anak muda jangan meniup trompet malam tahun baru, karena itu tradisi Yahudi, Bani Israel. Sedangkan orang Nasrani memanggil beribadah pukul lonceng, jaros namanya. Orang Islam tidak pukul lonceng, tidak tiup trompet, tapi melalui panggilan hayya 'alas shalah, maka datanglah orang berduyun-duyun, berbondong-bondong ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa namanya? Meniup trompet tak ingat Allah, mendengar jaros lonceng tak ingat Allah. Tapi ketika azan orang pasti ingat Allah, dan mulut membalas, menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, dijawab la haula wala quwwata illa billah, sampai selesai. La ilaha illallah, tetap menjawab. Di antara yang mempermudah sakaratul maut, menjawab seruan azan. Karena ingat nanti waktu anak membisik ke telinga sebelah kanan, yang dibisikkan ke telinga kanan, telinga kiri, telinga sebelah kanan. Nanti kalau menjenguk saudara, menjenguk kawan di ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad, tiupkan ke telinga sebelah kanan. Satu orang saja, la ilaha illallah. Kalau bisa yang membisikkan itu anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, panggil nanti habis maghrib, anakku sini dulu. Kalau kau nampak nanti aku sakit keras, sudah ngap-ngap bau mau mati, aku ingin kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan kalian menangis, jangankan dia meratap, itu hanya akan membuat aku tersiksa. Tapi kalian bisikkan saja. Bagi yang sudah punya anak, yang belum punya anak, kasih tahu istrinya, nanti kau bisik telinga sebelah kanan. Nah, kata istrinya, sekarang bang, jangan. Sekarang pula gitu dia. Cepat aja dia abang tu mati. Nanti kalau sudah tiba masanya, yang belum menikah, belum punya anak, maka sampaikan ke jamaah sekalian, kawan-kawan, kalian tinggal satu kos-kosan di Panam, sekolah di UIN atau di Undri atau di UIR. Sampaikan ke kawan-kawan habis maghrib nanti yang tak datang pengajian, bro, duduk kita sebentar ya. Nanti kalau ada di antara kita ni sakratul maut, bisikkanlah. Ada pun hutang-piutang, cincailah itu dah. Bisikkan ke telinga sebelah kanan. Tapi nanti kalau kawan tu terlambat bangun, jangan langsung bisik. Belum tentu dia mati, bisa jadi karena dia mengantuk terlambat bangun. Maka cara membangunkannya adalah dengan menguatkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Maha Adil. Bagi yang kaya raya
sedekah. Kami yang tak kaya ini bagaimana Pak Ustaz? Duit kami tak ada. Bagaimana cara kami menolak sakaratul maut yang jelek, yang buruk itu? Datang sahabat bertanya kepada Nabi, ayyul amal khairun? Amal apa yang paling baik? Amal apa yang paling baik? Apa jawab Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, berzikir mengingat Allah. Jadi yang kaya-kaya sedekah-sedekah, yang tak ada duit banyak-banyak berzikir. Yang paling beruntung orang kaya berzikir. Itu mantap. Yang paling parah sudahlah miskin main gaplek. Bolak-balik kita bisik ke telinganya, la ilaha illallah. Payah. Orang kalau sedekah mudah sakaratul maut. Kalau berzikir mudah sakaratul maut. Tapi kalaulah sudah miskin, tak pernah berzikir, tak pula mau bersedekah, mati aja lah. Tak ada lagi guna lama-lama hidup di dunia ini. Menyampah aja, buat semak aja. Adapun neraka masih banyak sit-sit kosong lagi. Na'udzubillah. Makanya bolak-balik kita 7 kali minta sama Allah, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua selamat dari api neraka jahanam insyaallah. Di antara yang menyelamatkan dari api neraka adalah shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah memadamkan murka Allah, memadamkan api neraka. Kama tudfi'un nar al-ma'a, sebagaimana api padam. Sebagaimana api padam, yang memadamkannya apa? Air. Kama yutfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana api dipadamkan oleh air, sebagaimana air memadamkan api. Jadi yang tiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, penting. Waqina azaban nar, penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah 2, sedekah dengan zikir. Kenapa Allah kasih 2? Karena tak semua orang sanggup bersedekah dan tak semua orang sanggup berzikir. Orang bisnismen itu tak bisa berzikir. Hatinya dia berzikir, mulutnya payah berzikir, karena dia terus ngobrol cerita dengan orang, lobby perusahaan. Tak mungkin dia petik zikir terus. Gimana Pak? Jadi kita deal perusahaan sore ini, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi ada orang yang tak bisa berzikir. Ibu-ibu yang kerja di dinas sosial, kerja di Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, itu tak bisa berzikir. Orang datang mau ngurus KTP, datang mau ngurus akte kelahiran anaknya, datang mau ngurus surat pindah, datang mau pengantar camat, dia tak bisa berzikir. Maka dia sedekah. Adapun orang yang susah, sedekah tak bisa, duitnya tak ada, maka dia berzikir. Jadi Allah tu Maha Adil, dibaginya masing-masing sesuai proporsional. Kira-kira kau bisa apa? Ustaz, saya ni kaya, sedekahlah. Kemana saya sedekah? Sedekah yang paling afdal adalah untuk masjid dan sekolah. Karena masjid ini tak ada matinya. Ini masjid tak ada matinya, karena masjid ini di simpang jalan. Jalan. Tak pernah kosong, orang akan parkir terus di masjid ini. Walaupun tak semuanya solat, tapi ada yang numpang kencing aja. Itulah nasib masjid di tepi jalan. Banyak orang singgah. Dalam catatannya, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, kencing. Makanya kalau singgah ke masjid, tahiyatul masjid. Walaupun banyak orang, jangan lupa tahiyatul masjid. Singgah ke masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Tempat sujud ni akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa kau pernah sujud di masjid ini, dan akan diganti dengan balasan surga Jannatul Naim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang sudah menyumbang semen, menyumbang kosen, belum ada kosennya lagi, menyumbang mikrofon. Suara saya ini jelas tak ke ibu-ibu di belakang? Jelas. Alhamdulillah. Karena pernah saya ceramah, saya mendengarnya di depan jelas. Ibu-ibu di belakang tu diam aja, sikit-sikit mengangguk. Kalau saya ceramah, awak tanya, apa ceramah Ustaz tadi? Tak tahu. Kenapa kalian mengangguk? Tak ada, kalian mengangguk aja.
Yang bersedekah mikrofon, mantap. Yang bersedekah kipas angin, insya Allah dibalas. Yang bersedekah, tapi masjid ini masih banyak lagi yang perlu bantuan. Lalu setelah masjid apa? Sekolah. Karena sekolah itu pun tak ada matinya. Selama anak-anak masih lahir ke dunia, maka sekolah tak ada matinya. Maka kalau mau bersedekah, masjid dengan sekolah. Masjidnya mana? Ini masjid. Sekolahnya mana? Abisenter, tidak hanya sekedar ceramah, muhasabah, zikir, pengajian. Abisenter membuka sekolah. Maka bapak ibu yang punya duit, bebaskan tanah. Saya tak bisa ngasih duit Pak Ustaz. Saya ngirim tanah timbun. Kirim tanah timbun. Saya kirim tanah pasir. Kirim tanah pasir. Saya kirim tanah liat. Kamu apa? Saya kirim tanah sengketa Pak Ustaz. Apa pula tanah sengketa? Biasanya orang ini kalau berwakaf, pengalaman itu pasti ada sesuatu. Ustaz, ambillah tanah saya itu untuk pesantren. Ambillah. Ketika kita urus ke BPN, rupanya pemiliknya 20 orang. Ini tanah kau ini bersengketa. Kenapa kau wakafkan? Karena sengketa. Itulah kau wakafkan Pak Ustaz. Kalau tak sengketa bagus kujual. Makanya kita ini disuruh beramal lillahi ta'ala. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu soma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala, maka tak dapat balasannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu yang duit-duit banyak, yang kaya-kaya, gubernur, bupati, wali kota, presiden, camat, konglomerat, orang kaya, mati semuanya. Tanyalah, sejak Indonesia merdeka 1945, berapa sudah presiden yang mati? Berapa sudah menteri yang mati? Berapa wali kota Pekanbaru yang mati? Berapa yang sedang setengah mati? Tinggal yang dibawa mati mana? Dulu yang pernah membangun masjid, Masjid Agung An-Nur, yang sekarang berubah masjid menjadi Masjid Raya An-Nur. Itu yang paling besar pahalanya. Setiap pengajian mengalir pahalanya. Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman itu dulu kecil di tepi jalan depan Surya Dumai. Diratakan masjid itu dengan tanah, jadikan parkir, bangun besar, luar biasa. Zaman Pak Herman Abdullah. Lalu kemudian Masjid Agung An-Nur zaman Pak Saleh Jasid. Pendahulu-pendahulu mereka direnovasi ulang pada zaman Pak Saleh. Dulu ada di depan tu kolam renang, ada stadion. Stadion bola itu ditarik, dijadikan tanah lapang. Alhamdulillah, banyak orang bercelana pendek lari-lari sore sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang punya kekuasaan, pakailah kekuasaannya itu untuk membangun masjid. Ustaz Somad, Ustaz bisa tak datang ke ruang ICU? Kenapa? Ada pejabat mau sakratul maut Pak Ustaz. Oh mohon maaf, saya tak bisa, penuh jadwal saya. Ustaz ini biasa diminta datang 3. Pertama akikah, kedua walimah, ketiga takziah. Jam ceramahnya 3 aja. Anak orang lahir, anak orang nikah, anak orang mati. Tolong doakan anak kami baru lahir Pak Ustaz, akikah. Tolong doakan anak kami mau nikah Pak Ustaz, walimah. Tolong doakan ayah kami mau mati Pak Ustaz, takziah. Dibacakan Yasin. Supaya apa? 2. Supaya sehat atau mati sekalian. Ya Allah, berkat surat Yasin ini kalau memang panjang umurnya maka sehatkanlah dia. Tapi kalau memang sudah tak ada harapan lagi, tak mungkin kita sebut kuat-kuat kan, sakit hati dia. Kalau memang tak ada harapan, golkanlah 2 kali tendang. Mungkin. Begitulah akhirnya apa? Akhirnya orang menganggap hidup ini cuma 3 saja. Akikah, walimah, takziah. Bukan. Hidup ini bukan cuma itu. Setelah mati nanti, apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Ma'akalta fa'afnaita. Yang kau makan busuk. Tadi pagi makan apa? Lontong sayur. Apa lagi? Nasi uduk. Apa lagi? Ayam pop, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang. Masuk ke dalam perut menjadi, tak usah ceritakan. Pagi, siang, malam, asam podeh baung, sate padang, sate macam-macam rendang, semua masuk. Petai jengkol, semua masuk. Masuk tong sampah terbesar di dunia ini. Sumber segala penyakit.
Al-ma'idatu baitu kulli da. Perut, penyakit bersarang semuanya di perut. Oleh sebab itu maka perut jangan terlalu besar. Makan tak usah terlalu banyak. Makan sikit. Nabi Muhammad tu makannya sikit. Umat Muhammad ni sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sikit makan. Dagu berayun tak berhenti. Pas macam sapi kurban. Oleh sebab itu pokok pangkal segalanya makan. Kasih makan anak yatim, kasih makan fakir miskin, kasih makan orang susah. Adapun yang kau makan, ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa masaddaqta fa'ambaita, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati. Makan pagi, makan siang, makan malam 2 on setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya ini biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton. Setahun 100 kilo. Umur saya 40 tahun. 404.000 kilo. 4 ton. 4 ton beras. Itulah yang sudah busuk memenuhi septic tank. Kalau kotoran kambing diambil pakai skop, disiramkan ke cabai, ke bawang, ke kentang, ke tomat, ke wartel, insya Allah tanam ini subur macam di Bukit Tinggi dan di Tanah Karu, subur dia. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan ke cabai, kuning mati layu kontan. Saking kan tak ada gunanya manusia ini. Makanya dikatakan Allah Ta'ala dalam Quran, ulaika kal an'am, manusia itu macam binatang, balhum adal, lebih hina daripada binatang. Kenapa disebut lebih hina dari binatang? Kambing kotorannya bisa jadi pupuk, 2 tahun dikasih rumput bisa dipotong hari raya kurban. Tapi kalau ada orang macam kambing, diletak di belakang menanduk, diletak di muka menyipak, diletak di kanan menyikut. Ini Idul Adha nanti potonglah. Tak ada gunanya dia jadi manusia. Diajak berzikir tak mau, diajak bersedekah ke masjid tak mau, diajak bersedekah bangun sekolah tak mau, diajak gotong royong tak mau. Setelah masjid berdiri baru masuk ke dalam. Kau nampaknya miring tiang kau. Kalau ada orang model sini, antukkan kepalanya ke tiang biar lurus otaknya yang susahnya. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka kalau mau selamat sakratul maut, banyak-banyak bersedekah. Adapun ibu-ibu, maka yang bekerja itu duit dia. Pergi pagi pulang petang, PNS, BUMN, itu gaji ibu. Ibu bebas mau bersedekah apa aja, itu gaji ibu. Suami bagaimana? Ngomong sama suami bukan minta izin, tapi sekedar adab saja. Bang, aku bersedekah untuk sekolah Abi Center ya. Si abang pun mesti tahu diri. Jangan kau tahan, jangan kau bersedekah. Gajimu, rumahmu, tanahmu adalah punya aku. Surgamu di bawah tapak kakiku. Kau belajar di mana? Itu duit-duit dia, itu kebun bapak dia punya. Jangan mentang-mentang perempuan, jangan mau dibodohi laki-laki. Menikah hari ini panggilnya bininya. Sini, surat tanahmu, surat mobilmu, semuanya punya aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Dalilnya mana bang? Itu kalau perempuan mengaji dia tahu. Jadi kalau ada perempuan bekerja, punya duit, punya kebun, punya kos-kosan dari bapaknya, dia memang anak orang kaya, entah dipelet entah cemana bisa dapat Fir'aun satu ni. Tiba-tiba dihalangi dia bersedekah, maka kau tak layak menahan dia. Tapi kalau ada ibu rumah tangga tidak punya gaji, maka dia mesti izin suami. Bang, aku mau sedekah nanti di masjid untuk pembangunan ya. Sedekahlah adinda. Memang kau dulu kunikahi karena kedermawananmu lah. Aku pun mau nikah kau zaman dulu kan, waktu kuliah kan kau sering bayarkan aku lontong kan. Itulah maka mau nikah sama kau. Sedekahlah, sedekah. Cuman kalau kau sedekah, uang belanja kita berkurang. Oh jangan lagi tu bang. Nah, ini harus ada musyawarah. Jadi beda antara uang suami dengan uang yang diperoleh dengan pendapatan sendiri. Tapi insya Allah kalau suaminya baik, maka insya Allah dia akan menolong istrinya. Istrinya baik, al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah, tu'inu ala imanihi, menolong iman suaminya. Nah, jadi kalau kita dipoto pura-pura tak tahu aja.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, foto ini penting karena foto ini nanti akan diekspos, akan di-share, orang jadi tahu. Nanti orang jadi tahu di mana Ustaz ceramah tadi pagi, di masjid. Masjid apa namanya? Aku yakin. Masjid Aku Yakin. Nampak saya belum selesai masjid itu Ustaz ya. Nanti foto ini semua gini, foto semua share di internet, buat alamat sama nomor rekening. Jadi kalau ada orang mau ngasih bantuan tapi nomor rekening masjid, jangan nomor rekening kalian. Dulu saya dibawa Pak Erman Abdullah ceramah di masjid belakang Kedaung. Tahu Kedaung? Depan Hotel Ibis dulu ada Kedaung. Di belakang Kedaung itu ada masjid, tiangnya papan, lantainya tanah gambut. Masuk kami ke dalam, lunak dipijak, asal dalam sedikit basah. Dipoto, di-share, ditengok orang. Di mana Ustaz ceramah tadi malam? Kenapa? Kami mau ngasih tanah. Ramai orang datang ke sana memberikan bantuan. Begitu juga. Ini penting. Jadi kalau berfoto yang ditunjukkan itu bukan mukanya. Yang penting itu dinding-dinding. Jangan dinding depan nih. Ini udah bagus tidak? Cantik dah. Kalau mau foto ke atas, selfie-nya ke atas gini. Tunjukkan ini semua. Jadi orang foto dari luar. Siapa yang mau kalian masuk surga cepat, mau kalian mati husnul khatimah, kirimkanlah duit kalian kemari. Yang punya jabatan, yang punya duit, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Kadus, inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jilbab tak usah banyak-banyak. Ini perempuan jilbab sampai 30 biji. Tanggal 1 lain, tanggal 2 lain, tanggal 3 lain, tanggal 4 lain. Tas kulit, asalkan pengajian letak tas kulit di depan. Merek Gucci, merek hantu, merek macam-macam. Ini pengajian atau mau show, mau shopping? Cincin sampai 3 biji. Gaji 13, cincin. SPPD, cincin. Dapat gaji, cincin. Uang tunjangan, cincin. Uang cincin. Mana-mana begini aja lah. Di mana pengajian nanti, Bu? Sana. Ada itu. Semua akan tinggal. Kakak kami itu Pak Ustaz, ini jamaah ngadu ke saya. Kakak kami itu Pak Ustaz, dulu waktu dia masih kerja, duitnya itu tak mau sedekah sikit pun. Ngasih anak yatim tak mau. Duitnya kemana? Dibelikannya cincin Pak Ustaz. Cincin, sebanyak-banyak cincin. Sekarang mana cincin tuh? Mati dia Pak Ustaz. Satu cuci tangan cincin kakak kami itu Pak Ustaz. Kemana sekarang perginya? Dilarikan lakinya nikah sama bini baru. Saya bukan mau mengompor ibu ya. Jangan gara-gara ini nanti ibu balik ke rumah muncung aja sama bapak. Mana teh manis kita adinda? Buat aja sendiri. Rupanya kau selama ini nengok cincinku itu tujuannya rupanya ya. Udah tahu aku udah ada dibocorkan Ustaz Somad tadi. Bukan itu maksud saya. Pecincin 1-2 boleh. Ustaz pun pakai cincin. Makanya dari tadi pakai tangan kiri aja. Ini mereknya Casio. Casio orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka yang sudah punya rumah bagus alhamdulillah, tapi gara-gara rumah sudah bagus keramiknya pecahkan, sudah bagus tambah lagi lantainya pecahkan. Rumah tak dibawa mati. Rumah besar 2 lantai 4 kamar, kamar mandi di dalam, AC-nya itu semua tinggal. Cukup sederhana biasa saja sudah. Kenapa? Rumah besar dengan keramik mahal, dengan aksesoris, dengan perhiasan. Ketika kau mati semuanya tinggal tak dibawa. Paling-paling hanya untuk menghangatkan hati tamu. Datang tamu ke rumah, ditengoknya tamu tadi pula kena sakit hasad, dengki. Wa min syarri hasidin iza hasad. Menengok rumah tadi hasad dia. Dibawanya ke dukun, gambarnya disantetnya, mati. Oleh sebab itu amal ini jugalah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta wala banun, anak. Kenapa selalu disebut Quran 2? Harta, anak, harta, anak, harta, anak. Karena memang orang selalu bicara harta. Gimana kabar kau sekarang?
Orang kalau reuni itu, tengoklah. Kalau reuni SMP, reuni SMA, ini sekarang kan sedang musim reuni. Reuni, apa yang ditunjukkannya? Mobil baru, rumah baru. Nanti datang ke rumah saya ya. Rupanya mau menunjukkan rumah baru. Mobil baru, rumah baru, bini baru. Itu yang mau ditunjukkan mereka. Reuni. Mau menunjukkan harta. Kejap-kejap tengok tangan. Jam berapa ya? Kejap-kejap rupanya mau menunjukkan gelang emas yang besar. Gatal. Rupanya mau menunjukkan rantai yang besar. Saking kan tak adanya lagi letak emas, leher sudah, cincin sudah, gelang sudah, rantai sudah, anting sudah, dipasang di hidung. Ini satu, sini satu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mati. Jangan kau perturutkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ni ingin. Beli jilbab agak 2-3 biji, cukuplah. Beli tas kulit agak 2, cukuplah. Beli baju agak 3-4, cukuplah. Apa mahal-mahal? Ini masuk ke masjid, baju koko. Takut Pak Ustaz nanti kena puntung rokok orang. Ini 2 juta nih Pak Ustaz. Kita siapa yang nanya? Beli kain panjang umroh, kain panjang murah 30 rial. Beli kain panjang, beli tanya penjaga tuh, ya Muhammad, nama penjaga kain di Makkah Madinah. Kam wahid meter, kam berapa? Wahid 1 meter. 1 meter berapa? 30 rial kata dia. Ini harga kainnya 30 rial nih. Fee diskon? Fee ada, diskon juga. Kalau tak paham diskon, fee potong harga. Bisa potong ya, nus setengah. Salasin 30, bisa tak 15. Beli 2 meter, bawa ke tukang jahit. Dah, apa perlu mahal-mahal? Ini beli baju koko sampai 2 juta. Habis itu mati. Ada orang mati pakai baju koko 2 juta. Mana ada? Bukan ditanya malaikat mungkar nakir, berapa baju kokomu? Merek apa? Yang kau bawa mati kain yang tak berjahit itu juga lah. Kain celana gitu juga. Pergi saya ke mall SKA, saya tengoklah baju mahal. Ini berapa Mbak? 530. Ada diskon? Enggak. Masya Allah. Turun saya ke lantai bawah, saya tengok diskon. Ini berapa? 100.000. Saya beli 2 biji. Saya pakai, tak laku-laku sampai sekarang. Apa banyak-banyak? Sisanya bagikan, sedekahkan fakir miskin, sedekahkan anak yatim, sedekahkan ke masjid. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai masanya baju tak bisa menolong, rumah tak bisa menolong, anak tak bisa menolong, bini tak bisa menolong. Dibelikan HP anak sampai berapa itu HP? HP macam-macam bentuk mahalnya, sampai ada yang 15 juta, mati. Tapi kalau sempat 15 juta kau buatkan tanah timbun, 15 juta kau berikan semen, 15 juta kau berikan pelapon, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya malaikat nanti, "Hai Abdul Somad, apakah sudah kau sampaikan tentang sedekah ni?" "Udah ya Allah." "Kenapa masjid itu tak juga siap-siap?" "Aku tak tahu." Dah aku sampaikan. Saya sampai sekarang kalau ada masjid mengajak peletakan batu pertama, saya tolak 12 pas. "Ustaz, datang ke masjid kami ya, peletakan batu pertama." Saya tak mau, saya trauma. Karena masjid yang saya letakkan batu pertama sampai sekarang tak siap-siap. Masjid Raudhatus Shalihin, Harapan Raya, Simpang Bukit Barisan, sampai sekarang tak siap. Sampai sekarang tak mau saya lewat situ. Asal saya tengok bergetar jantung. Kalau ada masjid mau undang saya, peletakan keramik terakhir. Aku mau. Masjid ini kalau mau undang nantilah. Saya tak tahu kalau yang undang di masjid ini. Kalau tahu saya tak datang saya. Saya datang, oh masjid yang belum siap itu ternyata. Peletakan keramik terakhir oleh Haji Abdul Somad LCMA. Barulah sedap kita kan? Ambil semen. Foto. Masya Allah. Tapi rupanya masjid yang tak siap inilah yang justru menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Akhirnya sampai pukul 9 sesuai dengan janji kita. Inti pengajian Ustaz Somad. Kalau ada yang bertanya, siapa tadi yang pengajian tadi? Ustaz Somad. Apa isi pengajian dia? 2 kata dia. Apa yang 2 itu? Kalau mau selamat husnul khatimah, selamat dari su'ul khatimah, pertama bersedekah, bukan bersomat.
bersedekah. Yang kedua, berzikir. Kalau bisa dua-duanya mantap. Kalian adik-adik mahasiswa, kalian akan jadi orang-orang kaya insyaallah. Tapi di samping itu juga kalian akan berzikir. Kudoakan kalian dapat dua-duanya. Kalian anak orang kaya, kalian orang kaya, dan kalian berzikir. Nanti kalian akan bangun masjid, nanti kalian akan bangun sekolah, nanti kalian akan menjadi pemimpin Riau masa depan insyaallah. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan-kekhilapan. Subhanakallahumma bihamdika. Terus zikir ni muhasabah sampai jam 12. Jangan pulang. Yang pulang nanti su'ul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.